Kami dari kelompok STEM akan mencoba untuk mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Pendekatan Content-Based Filtering. Adapun materi yang akan dibahas pada proyek ini yaitu latar belakang, tujuan, analisis, desain, implementasi, evaluasi dan pembahasan hasil eksperimen, serta kesimpulan dan saran. Natural Language Processing atau NLP merupakan bagian dari bidang linguistik, ilmu komputer, teknik informasi, dan kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi antara komputer dan bahasa manusia atau bahasa alami. Tujuan dari pemrograman bahasa alami ini adalah untuk melakukan pembuatan model komputasi dari bahasa sehingga dapat terjadi suatu interaksi antara manusia dengan komputer dengan perantara bahasa alami. Saat ini semakin berkembang teknologi, maka akan semakin banyak informasi yang tersedia. Informasi ini dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi multifungsional yang akan dikaji agar lebih efisien dan optimal melalui internet. Dengan adanya teknologi, maka semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia di internet dengan berbagai versi. Di era sekarang ini banyak masyarakat yang membutuhkan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dari kesibukan sehari-hari. Pada tahun 2009 terdapat 503 film yang telah diproduksi dan sebanyak 759 film diproduksi pada tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya film yang tersedia di internet. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sistem ini diharapkan bisa memberi informasi yang sesuai dengan keinginan pengguna. Sistem rekomendasi adalah suatu teknologi yang didesain bagi pengguna untuk memudahkan dalam menemukan suatu data yang sesuai dengan profil pengguna secara tepat. Dapat disebut sebagai sistem rekomendasi. Pada proyek ini akan digunakan sistem rekomendasi menggunakan content base. Karena pendekatan content-based filtering memiliki kemampuan untuk merekomendasikan item, misalnya film, lagu, artikel, yang sifatnya baru bagi user. Karena prinsip kerjanya yaitu dengan melihat deskripsi konten yang dikandung oleh item yang pernah diberikan nilai rating tinggi sebelumnya oleh user. Adapun tujuan yang diharapkan dari pengerjaan proyek ini adalah menghasilkan sebuah sistem rekomendasi yang dapat membantu masyarakat untuk menyaksikan film yang sama berdasarkan genre yang sesuai dengan profil. Manfaat yang diharapkan yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pembuatan sistem rekomendasi dengan menggunakan content-based filtering. Selanjutnya adalah analisis. Pada subbab ini akan dijelaskan analisis data dan metode yang digunakan untuk memberikan rekomendasi film bagi setiap penonton. Yang pertama dibahas adalah analisis data. Dataset yang digunakan pada proyek ini dapat dilihat pada link berikut. Dataset tersebut terdiri dari 100.836 baris data dan 6 atribut yaitu movie ID, title, genre, user ID, rating, dan timestamp. Selanjutnya adalah pada dataset 10 movie yang paling banyak di rating dapat dilihat pada gambar berikut. Movie dengan rata-rata rating terbanyak yaitu dengan judul Forrest Gump tahun 1994, kemudian Shawshank Redemption tahun 1994. Sini kita bisa melihat tampilan dari
movie dengan rata-rata rating terbanyak. Selanjutnya adalah rata-rata rating setiap movie. Bisa dilihat juga pada tampilan berikut. Genre yang paling populer berdasarkan jumlah movie yang dirilis dapat dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya adalah film dengan rata-rata rating tertinggi dan film dengan rating rata-rata terendah. Hasil tersebut diperoleh dari code yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis metode. Metode yang digunakan pada pengerjaan proyek kami sistem rekomendasi movie adalah content-based recommendation. Content-based recommendation adalah suatu sistem yang akan merekomendasikan sebuah item kepada user yang didasari oleh deskripsi dari suatu item dan profil dari ketertarikan user. Content-based filtering bekerja menggunakan data yang disediakan oleh user. Semakin banyak data yang diinput, maka rekomendasi yang dihasilkan akan lebih akurat. Kemudian desain. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan terhadap sistem yang akan diimplementasikan. Yang pertama, desain arsitektur sistem. Adapun desain arsitektur sistem yang kami gunakan yaitu dapat dilihat pada gambar satu ini. Yang pertama, pengumpulan dataset, kemudian dilanjutkan dengan data preparation, kemudian pemodelan dengan content-based model, selanjutnya adalah evaluation. Adapun library yang kami gunakan, yang pertama library Pandas, yang digunakan untuk melakukan analisis data. Yang kedua, library NumPy, yang digunakan untuk fungsi statistik. Yang ketiga, library Matplotlib, yang digunakan untuk menyediakan ekstensi matematika yang disediakan oleh library NumPy yang digunakan untuk visualisasi data. Yang keempat, library Skittle, yaitu merupakan library machine learning yang digunakan dalam melakukan data mining atau analisis data seperti clustering, regression, dan classification. Kemudian, desain umum desain. Flowchart untuk desain umum sistem pada sistem rekomendasi film menggunakan content-based modeling. Pada gambar ini, yang pertama, pengajuan judul proyek, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi data analisis, selanjutnya data preparation, kemudian evaluation. Selanjutnya adalah implementasi. Pada bagian ini akan menjelaskan implementasi proyek berupa data preparation dan content-based modeling. Yang pertama, data preparation. Pada data preparation akan dilakukan penggabungan dataset, yaitu dataset movies.csv yang berisi movie ID, title, dan genres yang akan digabungkan pada dataset ratings.csv, yaitu atributnya user ID, movie ID, dan rating. Berikut adalah hasil dari penggabungan dataset tersebut. Selanjutnya yaitu kami melakukan pengecekan nilai nol dengan potongan kode seperti berikut. Yang dihasilkan tidak ada nilai nol yang terdapat pada dataset. Lebih lanjut, kami melakukan pengecekan untuk nilai nol untuk setiap atribut dan juga
tidak ada nilai nol pada setiap atribut dalam dataset. Setelah selesai melakukan data preparation, berikutnya adalah melakukan pemodelan content base pada sistem rekomendasi film. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan term frequency dan inverse document frequency atau TF-IDF. Konsep TF-IDF digunakan dalam content based recommender untuk menentukan kepentingan relatif dari film. Digunakan library sklearn untuk menentukan TF-IDF factory size object. Berikutnya adalah membuat TF-IDF yang diperlukan dapat dengan menyesuaikan dan mengubah data. Kemudian, dilakukan penghitungan Gaussian similarity. Metode Gaussian similarity merupakan metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Selanjutnya, dibuat fungsi untuk membuat daftar film berdasarkan kemiripannya dengan film lain. Misalkan, terdapat film A, maka akan direkomendasikan daftar 3 film yang memiliki kemiripan paling tinggi dengan film A berdasarkan Gaussian similarity matrix yang telah dibuat. Berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pembahasan hasil eksperimen. Algoritma KKN digunakan sebagai evaluasi pada sistem rekomendasi film pada proyek ini. Algoritma KKN termasuk ke dalam algoritma Bayes learning yang sering diimplementasikan. Metode ini akan digunakan untuk mengukur performa sistem. Model ini dievaluasi untuk melihat kecocokan antara genre dengan genre film yang sudah ditonton oleh user. Langkah-langkah algoritma dari KKN adalah yang pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Pada model evaluasi proyek yang digunakan, K-nya sama dengan 5. Yang kedua, menghitung jarak data latih dengan semua data uji. Yang ketiga, mengurutkan jarak tersebut berdasarkan nilai yang terkecil sejumlah K. Dan yang terakhir adalah menentukan kelompok data uji berdasarkan label mayoritas per K. Untuk melakukan evaluasi model, digunakan juga library sklearn. Berikutnya, akan dilakukan penghitungan nilai evaluasi berupa hit, true count per total, dan fault count per total. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa hit adalah 0,93 dan false adalah 0,06. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai true lebih besar daripada nilai false, sehingga model yang digunakan cukup baik. Kesimpulan, penggunaan recommendation system pada movie recommendation dengan metode content-based filtering dapat menemukan movie yang memiliki kesamaan dari sisi deskripsi yang ditampilkan pada dataset. Kemiripan ini diperoleh melalui konsep term frequency dan inverse document frequency atau TF-IDF yang digunakan dalam content-based recommender untuk menentukan kepentingan relatif dari film. Saran, pendekatan content-based filtering hanya mengandalkan riwayat item yang pernah di-rating. Keterbatasan metode ini yaitu ketika user meminta rekomendasi suatu item yang memiliki jenis konten yang berbeda dengan item yang sudah dipilih, maka rekomendasi yang diharapkan tidak muncul. Dibutuhkan suatu pengembangan sistem yang mampu memanfaatkan rating user lain untuk memprediksi item yang mungkin akan disukai oleh seorang user. Demikian presentasi kelompok kami mengenai sistem rekomendasi film menggunakan content-based filtering. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.